Selamat malam, salam sehat selalu. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta kembali diberlakukan dengan melibatkan unsur polisi, TNI, dan PAM Swakarsa untuk penegakan sanksi. Seberapa genting sebenarnya kondisi pandemi saat ini? Inilah Rosi. Disiplin buruk, PAM Swakarsa dibentuk. Lakukan penyegelan, kita malah membantu perusahaan nih Pak. Jadi sekarang fasilitasi untuk saya masuk. Justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran. Mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Sekali lagi, kami himbau kepada warga RW 03 harus menggunakan masker jarak. Aduh, penuh banget. Filosofi kemiripan seragam Satpam dengan Polri diharapkan menumbuhkan kebanggaan Satpam, memuliakan profesi Satpam. Disiplin buruk, PAM Swakarsa dibentuk. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pemberlakuan kembali PSBB selama 2 pekan, sejumlah sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Untuk membahasnya sudah ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia adalah Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam Mbak Rosi semuanya. Pak Ahmad Riza, sebelumnya saya ingin ucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Sekda. Kita semua kehilangan, jadi turut berbelasungkawa. Ya, terima kasih. Mohon doanya semua. Semoga husnul khotimah. Baik, Pak Riza, kemarin kita kehilangan ada Pak Sekda, Pak Saifullah meninggal karena COVID. Kemudian dari hasil, tentu kami percaya bahwa Pemprov sudah melakukan 3T, tracing, tes, dan selanjutnya ada treatment begitu. Nah, pertanyaan saya adalah mengacu pada Pergub nomor 88 tahun 2020 bahwa kalau ada satu saja terkena COVID maka seluruh kantor harus ditutup. Apakah ketentuan yang sama juga berlaku pada kantor pemerintahan seperti Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi Pak Anies, kami semua membuat aturan dan tentu kami juga harus yang lebih dulu menegakkan aturan sebelum kami disiplinkan masyarakat lainnya. Jadi sebetulnya kalau mengacu pada penyebaran di Pemprov, sebetulnya Pak Sekda itu kan kenanya itu diperkirakan tanggal 7 atau tanggal 5 September, kemudian sudah mulai dirawat tanggal 7 malam. Dan gedung G itu di Balai Kota, gedung G, kemarin Pak Gubernur sudah memutuskan untuk ditutup 3 hari ke depan, mulai hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi bukan disebabkan karena terpaparnya Pak Saifullah, tapi ada 2 pegawai, 1 pejabat, 1 karyawan atau pegawai di Pemprov yang terkena virus di hari kemarin sebetulnya, dan jadi langsung kami putuskan ditutup untuk 3 hari ke depan, langsung dilakukan hari ini disinfektan di seluruh gedung dan langsung dilakukan juga di seluruh tracing. gedung ya Pak Wagub. Ya. Pertanyaan saya, apakah juga diberikan hal yang sama pada kantor-kantor swasta bahwa harus ditutup selama 3 hari? Ya sama dong, wajib ya. Jangankan kantor, istana sekalipun juga harus. Jadi memang Pak Presiden juga minta semua patuh taat disiplin. Kalau kita ke istana, luar biasa disiplinnya, jaga jaraknya, gunakan maskernya. Jadi saya kira mulai dari pemimpin memang sudah memberikan contoh yang baik. Kita semua, para pemimpin di level provinsi, kabupaten, bahkan sampai kelurahan harus memberi contoh yang baik. Dan masyarakat mudah-mudahan bisa juga mematuhi disiplin, patuh, dan taat terkait penggunaan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan protokol COVID lainnya.
Maksud saya ini sih Pak Wagub, apakah berarti biar publik tahu bahwa dalam 3 hari setelah Pak Sekda meninggal dan diketahui berkantor di kantor gubernur, apakah kemudian kantor Pemprov juga akan ditutup selama 3 hari? Karena ini Sudah ditutup, sudah sama ya, tutup. udah pasti tutup semuanya, sehingga apapun pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta selama 3 hari itu akan ditutup, tidak ada pelayanan sama sekali. Ya begini, kantor Pemda itu banyak sekali di Jakarta jumlahnya. Yang ditutup itu kan yang terpapar, yaitu Gedung G. Gedung G itu ada 22 lantai. Itu yang ditutup 22 ya? lantai itu ditutup semua. Dari lantai 1 sampai 22 lantai ditutup mulai hari ini. Di luar gedung itu Jumat tidak? Besok. Ya tentu tidak, kan tidak ada hubungannya. Jadi yang ada hubungan langsung gedungnya tutup. Ini yang mau diberikan contoh untuk kantor-kantor swasta lainnya. Karena begini Pak Riza, karena misalnya ada 20 lantai, satu yang terpapar di lantai 3 misalnya. Apakah logis atau masuk akal kalau semua lantai harus ditutup? Itu sebenarnya apakah itu masuk akal? Di mana judgement-nya? Begini Mbak Rosi, sebelumnya kalau gedung itu 20 lantai, kemudian ada satu yang terpapar ya katakanlah cuma menggunakan 500 meter persegi, ya situ yang ditutup satu kantor. Atau paling besar satu lantai. Nah sekarang kita menerapkan, ya daripada kita berlakukan tadi 0, tidak boleh dibuka kantornya PSBB seperti sebelumnya, sekarang kan kami ada pelonggaran. Jadi dari 50% perketat 25%. Dari 20% itu namun kita minta ya disiplin. Supaya tanggung jawab itu tidak hanya pada satu pribadi, Persis. tapi pada itu yang saya mau tanyakan bahkan, Pak Wagub. Buat mereka yang sebenarnya disiplin protokol, mereka melakukan WFH seoptimal mungkin, tapi kan kita nggak pernah tahu satu saja terkena, apakah itu cukup adil untuk menutup seluruh perkantoran? Ya jadi ini memang menjadi diskusi kita. Sengaja kita buat aturan sedemikian, kan ini tidak berlama-lama, hanya 3 hari. Jadi dalam 3 hari, jadi dengan sekarang kita atur begini, memang terasa sepertinya keras, tapi dengan begini semua akhirnya aware. Akhirnya pengelola gedung, semua kantor, pemilik perkantoran, karyawan, aparat, semuanya peduli. Jadi semua harus hati-hati menjaga. Kalau enggak kan masing-masing ya mikirin masing-masing, tidak mikirin yang lain. Sekarang kalau saya berkantor di lantai 1, saya mikirin juga Mbak Rosi yang di lantai 20, disiplin enggak? Semua harus mikirin seperti itu. Jadi sekarang harus ada kebersamaan, harus ada soliditas dan solidaritas semua bersama. Ayo kita bekerja sama memastikan semua satu gedung ini disiplin. Karena kalau ada satu saja kita semua kena imbasnya. Begitu juga di pasar. Akhirnya di pasar semua orang jadi disiplin. Gara-gara satu yang lain nggak berjualan, tentu kan dirugikan. Oke. Nah, akhirnya sekarang karena kenapa saya tanyakan ini? Karena kadang-kadang bagi mereka yang disiplin, tapi mereka toh kena hukuman juga. Saya juga ingin menanyakan begini Pak Ahmad Riza, tentang OTG yang akan dibawa ke Wisma Atlet. Banyak yang memahami maksud baik dari pilihan kebijakan ini adalah untuk mereka yang satu, mereka tidak disiplin. Mereka OTG tapi mereka masih jalan-jalan. Atau kedua, di rumah mereka tidak memiliki tempat untuk mengisolasi diri. Tetapi bagaimana dengan mereka yang secara disiplin mengisolasi diri dan di rumah mereka punya rumah secara layak di belakang untuk mengisolasi diri. Mengapa mereka juga harus dipaksa ke Wisma Atlet? Ini senada dengan pertanyaan saya bahwa kenapa orang disiplin, orang yang patuh, tapi juga harus dikenai sanksi? Ya sebetulnya kan, jadi sebelumnya kan ada isolasi mandiri, jadi silakan di rumah-rumah. Tapi ternyata setelah kita evaluasi ada penyebaran yang meningkat. Itu di klaster keluarga? Iya, di klaster keluarga, di rumah-rumah, termasuk yang melakukan isolasi mandiri. Memang kami memahami ada yang betul-betul disiplin, tapi juga itu dapat menimbulkan potensi penyebaran. Nah, aturan kan tidak mudah dipilah-pilah. Lebih baik kita mengambil aturan yang lebih baik untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Pilihannya tidak lain harus diisolasi terkendali atau isolasi terpusat. Nah, untuk itulah Pak Gubernur melapor ke Pak Presiden. Salah satu caranya adalah lakukan isolasi terpusat dan didukung oleh Presiden. Bahkan Presiden meminta untuk segera disiapkan tempat
Nah, disiapkanlah Wisma Atlet. Oke, pertanyaan saya gini, saya dapat pertanyaan banyak begini Pak Ya. Wagub. Saya banyak dapat pertanyaan gini. Ada misalnya, saya disiplin, rumah secara layak bisa di kamar belakang atau di kamar atas. Saya nggak kemana-mana, benar-benar di kamar, di ruang atas juga bisa isolasi mandiri. Apakah bagi orang-orang seperti ini bisa ada diskresi? Ya, memang ini kan tidak mudah. Ya, itu kan terjadi perdebatan. Ya, kan susah jadinya. Memang mungkin ada yang disiplinnya sangat luar biasa gitu. Tapi kalau kita pilah-pilah seperti ini kan susah kita. Kita kan tidak bisa menghadirkan petugas di setiap rumah, tidak bisa menghadirkan aparat di setiap titik, di setiap tempat. Maka regulasi harus dibuat bersifat umum tapi menyeluruh gitu loh. Hanya memang aturan ini punya potensi. Dia sebenarnya mau jujur dan dia mau mengisolasi dirinya, tetapi kemudian dia memilih untuk tidak jujur dan memilih untuk tinggal di rumah isolasi mandiri. Ya, memang ini kan tidak mudah. Kita memahami, tapi kan aturan dibuatkan untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan semua yang ngalah. Mungkin saya sangat disiplin, tapi karena aturan begitu ya sudah, saya harus berkorban mengikuti aturan yang umum, karena memang potensinya, karena ini kan menyangkut nyawa. Jadi semua harus mengalah untuk kepentingan bersama. Sama seperti kasus gedung. Nggak cuma itu Mbak Rosi, sebetulnya yang di mal itu, mohon maaf saya tidak membela yang di mal. Yang di mal itu, setelah kita kurangi 50%, ternyata yang datang ke mal juga nggak lebih dari 20%, 15%, 5% mungkin, dan sangat disiplin. Kenapa? Pengelolanya hati-hati, pemilik toko hati-hati, bahkan pengunjungnya hati-hati. Makanya nggak ada kluster mal. Tapi kan aturan nggak bisa dipilih-pilih. Nanti kalau mal kita beri kesempatan, terus pasar tidak, kan marah yang di pasar. Seolah-olah kita pilih-pilih. Ya sudah, aturan disamakan. Nah, di mal tetap kami buka, namun tidak boleh makan di tempat. Oke, gitu loh. Pak Wagub, seperti yang dikatakan oleh Gubernur Anies Baswedan, ini bukan pelarangan, tapi pembatasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang lebih tegas. Kita lihat juga banyak kesaksian dari orang-orang yang kemudian pakai masker, terus kena sanksi. Sendirian dalam mobil juga pakai sanksi. Mungkin kita lihat dulu ada beberapa pengalaman-pengalaman. Misalnya dari Evani Jesselyn, kami sudah meminta izin padanya untuk menyiarkan video dari Instagramnya. Mungkin kita lihat bersama-sama. Sendirian kayak gini, bener-bener gak ada orang. Nah, terus aku bernafas dikit nih ya. Ketangkep dong. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati, selama di mobil pakai terus maskernya harus posisi on. Sorry nih, aku biasanya nggak pernah ngepost sesuatu yang non-coffee, terus sekarang jadi curhat banyak banget pula. Cuman gini sih, maksudnya menurut aku ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang, dan harapannya sih pemerintah bisa lebih bijaksana ya untuk memberlakukan hal-hal ini gitu loh. Karena masa kalau di mobil sendirian jelas nggak ada siapa-siapa, kita mau nularin siapa dan ditularin siapa, itu kok harus pakai masker dan kita ditangkap. Tapi setelah itu dikirimnya justru ke tempat yang rame, penuh kerumunan, dan mereka pun nggak melaksanakan protokol PSBB. Is it PSBB? Oh my god. Dan sekarang aku harus nunggu mau disidang atau mau disuruh bayar atau kerja sosial. Ini apaan? Pak Ahmad Riza mungkin sudah melihat juga ini cukup beredar di banyak sosial media, dia kena sanksi, tetapi yang berbahaya adalah pada saat kena sanksi itu kerumunannya juga tidak lebih baik. Ada yang ingin Anda berikan komentar soal ini? Ya, yang pertama saya ngomentarin tadi kan saudara Eva keberatan, dia dalam mobil sendirian. Jadi, kemudian hanya membuka sedikit, bernapas, kemudian kena sanksi. Kami memahami, menyadari, memang kalau dalam mobil sendiri tentu potensi penyebarannya kecil sekali. Apalagi cuma bernapas atau mungkin cuma makan, minum. Namun peraturannya sudah dibuat oleh Presiden sendiri bahwa siapapun yang keluar rumah wajib menggunakan masker tanpa kecuali. Nah, jadi memang itu aturannya, sehingga mungkin petugas ya pakai kacamata itu. Ya. Kacamatanya. Siapapun yang keluar, dia mau sendirian atau tidak sendirian, pakai masker. Tapi bagaimana ketika kena sanksi di sidang, tapi itu justru punya potensi kerumunan? Ya, kami memahami itu memang tidak mudah ya. Jadi sekali lagi
dari 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebetulnya yang paling berbahaya itu yang pertama yang tidak menggunakan masker. Tidak berarti boleh dekat-dekatan selama pakai masker, tapi itu tetap kita berlakukan semuanya. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi sekali lagi memang itu menjadi perhatian kita. Kerumunan-kerumunan itu bisa saja terjadi. Makanya kami minta juga atas tadi Instagram itu saya pribadi juga sudah meneruskan ke jajaran agar menjadi perhatian apakah aparat kepolisian, aparat karena ini TNI, penting juga. Satpol PP dan semua. Betul. Betul, karena gini Jadi, Pak Wagub, percuma kita bilang bahwa pakai masker itu penting, mencuci tangan itu penting, menjaga jarak itu penting, tapi pada saat kita mengenakan sanksi pada yang melanggar pakai masker, kita juga menimbulkan kerumunan. Rasanya ini penting juga. Punya protokol, jangan sampai orang yang ingin menegakkan aturan justru melanggar aturan itu sendiri. Pak Ahmad Riza, saya ingin juga kalau tadi sudah ada netizen yang mengupload, ada seseorang yang saya rasa namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, ia seorang pengusaha, ia pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di Polandia, dan dia orang yang juga kita tahu membidani televisi swasta pertama di era reformasi, yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia, Bapak Peter F. Gonta. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam semuanya. Hai Pak Peter. Wagub, selamat malam. Rosi, selamat malam. Pak Peter, hari ini saya benar-benar, Pak Peter selalu mengunggah banyak hal tentang ini. Tapi kali ini saya ingin benar-benar tanya sama Pak Peter, karena ini kira-kira ini mungkin bisa ditampilkan dari Instagramnya Pak Peter. Saya bacakan ya, ini peraturan yang membingungkan. Naik mobil meski sendiri harus pakai masker. Saya bingung, apa alasannya Pak? Tadi saya pulang golf jam 8 pagi kena razia. Dari jauh saya lihat semua mobil dicek satu-satu, untung saya pakai topi golf. Saya copot topi, langsung saya gigit. Lihat foto. Saya taruh di mulut, petugas suruh saya buka jendela. Ditanya, masker apa itu? Saya jawab, masker khusus main golf Pak. Lanjut, katanya. Lolos deh, masker sakti. Dalam hidup kita selalu harus tanggap, waspada, dan berakal budi. Dalam kurung banyak akal. Sebaiknya peraturan yang agak masuk akal, Pak Petugas. Apakah melalui postingan ini seorang Peter F. Gonta ingin mengatakan aturan yang sedang dijalankan itu doesn't make sense atau sama sekali tidak masuk akal? Sebetulnya apabila saya melakukan posting, banyak orang sebetulnya yang perlu melihat alasan di balik postingan itu, ya. Saya menunjukkan postingan itu sebetulnya untuk menunjukkan saya pun tidak mau diperiksa dan tidak mau dihukum. Saya pun takut, gitu. Tapi memang ya kekhilafan kita kan bisa terjadi. Saya berangkat golf itu jam 5 pagi ke daerah Jakarta Selatan. Saya main kira-kira jam 7:30 saya sudah selesai. Saya pulang, saya lupa bahwa harus pakai masker. Harus pakai masker. Tapi itu kan begini. Itu pagi hari karena saya buru-buru. Pulangnya, tentunya saya sama saya punya golf bag. Tapi udah keburu saya jalan karena cepat-cepat mau pulang. Saya lupa pakai masker itu. Nah, kenapa saya melakukan posting itu? Untuk menyatakan, untuk beritahu kepada teman-teman di sosial media, pada netizen, saya pun takut kalau nanti kita ditangkap, kita akan dihukum, nanti kita akan disuruh push up, nanti kita suruh sapu jalanan. Jadi saya harus cari akal segera. Tapi untuk mengambil masker itu dari bag saya, udah nggak keburu, gitu udah keburu ada satpol ya, ada satpol. Jadi saya langsung ya. Jadi harus pakai ambil topinya deh. Ya namanya kita harus mencoba untuk menghindari hukuman pada saat itu, secara reaktif aja saya tarik topinya ke mulut saya. Tapi pertanyaan awal saya gini Pak Peter, sebaiknya peraturan yang agak masuk akal Pak Petugas, apakah Pak Peter juga merasa bahwa ya kalau sendirian di mobil nggak ada siapa-siapa, ya wajar dong nggak usah harus pakai masker? Gini ya, Rosi ya, orang mungkin tidak tahu, saya seorang nasionalis, ya. Saya ingin sekali bahwa banyak orang menjadi perhatian masalah masker ini. Saya merasakan bahwa peraturan bahwa di dalam mobil itu kita pun harus pakai masker, itu menurut saya penting.
Kenapa? Saya kan setir sendiri, ya kan? Saya setir sendiri. Contohnya adalah kalau memang itu mobil saya, oke. Tapi kan penjaga tidak tahu kalau itu mobil saya sendiri saja. Saya supir Grab. Ya, kita melihat banyak orang-orang yang di Grab itu atau taksi tidak pakai masker. Nah, begitu kita masuk di mobilnya, dia pakai masker. Sementara virus ini kan ganas. Oke. Virus itu mungkin tak berada di dalam seluruh mobil itu. Oke. Gitu. Karena gini Pak Peter, maaf saya potong. Karena ketika Pak Peter memposting ini, banyak juga yang setuju bahwa alasan memakai atau aturan memakai masker di mobil sendirian itu wajib, dan kemudian kalau enggak kena sanksi. Dan kemudian Pak Peter memberikan caption, sebaiknya peraturan yang agak masuk akal Pak petugas, itu banyak disetujui gitu. Karena memang ya kan nggak sama siapa-siapa, itu sih poin di mana orang kemudian memberikan applause pada Pak Peter bahwa ya benar, setuju sama Pak Peter, berikanlah peraturan yang lebih masuk akal. Ya, kontroversi kan menarik perhatian. Oke, ketahuan memang Pak Peter orang televisi. Ya, Rosi mengerti maksud saya. Tapi di dalam postingan itu saya juga mengatakan, menjelaskan bahwa sebetulnya pemakaian masker itu penting. Tapi sekarang dengan kejadian ini, banyak sekali orang yang tahu, wah saya mesti pakai masker. Daripada saya dihukum suruh sapu jalanan, saya pun takut, gitu kan. Jadi ya, tapi kebetulan saya cari akal. Jadi sebetulnya ini hal yang biasa-biasa aja, Pak Rosi. Nggak masalah. Tapi virus corona ini ganas. Oke, saya ingin mengkonfirmasi lagi supaya tidak ada dispute atau perdebatan di antara warganet bahwa postingan seorang Peter F. Gonta yang kemudian menggigit topi golf untuk mengelabui petugas, karena tadi Pak Peter sudah mengatakan saya juga takut dihukum, gitu, bukan karena menolak aturan tidak mau menggunakan masker meskipun sendirian di mobil, tetapi justru postingan ini ingin menunjukkan tetap pakai masker meskipun sendirian di mobil. Justru itu yang paling penting. Kalau enggak, saya menghadapi aja petugasnya, Pak. Nggak usah pakai masker ya. Nanti argue kan, kita tahu kan kalau kita suaranya keras, biasanya ya petugas juga tahu kan kadang-kadang ini siapa. Saya pun takut. Jadi saya pun takut. Jadi orang harus takut lah, itu sebetulnya dasarnya. Oke, ya itu sih sebenarnya ingin saya konfirmasi bahwa karena selama ini banyak perdebatan apa iya pakai masker dalam mobil juga harus pakai masker dan kalau tidak dikenakan sanksi. Begini Bu Rosi, perdebatan di sosial media selalu kita posting yang baik akan ditentang. Kita posting yang tidak baik itu banyak yang setuju. Jadi sosial media itu tergantung orangnya aja. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Itu adalah sifat sosial media. Oleh sebab itu, menurut saya pemerintah itu, bukan pemerintah DKI, tapi pemerintah siapapun yang mempunyai PR, Mbak Rosi, harus mengetahui bahwa zaman sekarang menyampaikan sesuatu tidak bisa sekedar dengan duduk di depan TV. Bahkan sebetulnya memakai sosial media dengan cara-cara yang sebetulnya lebih santai akan lebih mendapatkan perhatian daripada kita duduk di depan mikrofon kemudian dengan lambang dan bicara. Orang Boston lihat itu. Jadi ada cara-cara berkomunikasi. Komunikasi masih baik. Saya adalah komunikasi massa. Jadi saya tahu apa kira-kira yang banyak postingan saya memang masalah, contoh masalah lapangan golf dan vis-a-vis shopping center. Itu kan sesuatu yang cukup kontroversi. Kalau itu saya agak serius. Oke, terima kasih Pak Peter F. Gonta. Saya ingin memastikan bahwa postingan Anda itu diterima secara loud and clear oleh sang penulisnya sendiri bahwa pakai topi golf seolah-olah pakai masker bukan untuk menolak aturan pakai masker dalam mobil. Justru hari ini seorang Peter F. Gonta ingin mengatakan pakai masker dimanapun termasuk di dalam mobil sendirian. Dan malam hari ini seorang Peter F. Gonta sudah mengklarifikasi soal itu. Betul. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Peter F. Gonta. Saya sangat menghargai Anda hadir di Talk Show Rosi malam hari ini. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, kita masih akan kembali lagi sesaat lagi.